Sekolah Cinta Kasih telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam program Bawaslu Goes to School bersama Sekolah Cinta Kasih Seci. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam mengawal proses demokrasi di wilayah Jakarta Barat. Kepada yang terhormat, Bapak Burhanuddin, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus narasumber, yang kami hormati, Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi SH, Ibu Fitriani MPD, Bapak Abdul Rauf SPD, Bapak Ahmad Zubadillah MM, dan Bapak Syukur Yakub MIKOM. Yang kami hormati, Direktur Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Seci, Bapak Freddy Ong Eskom MM, serta yang kami banggakan seluruh siswa-siswi Sekolah Cinta Kasih Seci yang berkenan hadir pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Pada operator bisa diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu-nya.
Pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka kegiatan yang akan disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Ahmad Zubadillah MM. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Jelas, baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, Pak Burhan, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti juga ada pengantar dari Ibu Fitri. Yang saya hormati Bawaslu Jakarta Barat, Pak Odi Junaidi, Pak Abdul Rauf, Pak Syukur Yakub. Yang saya hormati Pak Freddy Ong, Direktur Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Suci, para Dewan Guru, para siswa-siswi sekalian yang berbahagia, juga para staf yang hadir pada kesempatan kali ini, mungkin juga dari luar, ada yang bisa gabung. Terima kasih. Ini luar biasa apresiasi yang diberikan oleh jajaran Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Bunda Suci. Terima kasih. Ini jarang-jarang kita overload, Bu. Ya kan? Jarang-jarang kita overload seperti ini gitu kan, bahkan masih banyak yang nunggu mau masuk ini. Saya sekarang pakai HP, rencana tadi saya mau tukar pakai laptop. Tapi karena overload gitu kan, ya saya tidak jadi akhirnya. Terima kasih. Ini acara kali ini memang sangat bagus sekali. Ini diinisiasi oleh bagian SDM, Ibu Fitri, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Suci. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan oleh sekolah-sekolah lain. Memang rencananya kami juga mau keliling, Pak. Tapi ini sudah didahului, ini sudah bagus ini. Mudah-mudahan kita juga bisa membuat MOU dengan Bunda Suci. Jadi beberapa kegiatan nanti kita bisa lakukan di sana. Bukan cuma on air seperti ini. Enaknya tuh off air. Kita ketemu langsung, kita tatap muka langsung. Apa yang bisa kita peragakan, kita langsung peragakan langsung di sana. Jadi kami mengapresiasi kegiatan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan lanjutannya. Bahkan yang kami inginkan kita bisa bertatap muka langsung. Jadi sangat penting bagi kami untuk menyampaikan ini khususnya di lingkungan para pelajar yang nanti juga akan menjadi pemilih pemula. Wawasan tentang kepemiluan ini sangat penting. Nah,
para kaum milenial ini, para pelajar ini sebagai orang yang berpendidikan, ini sepatutnya memang mengetahui tentang kepemiluan secara menyeluruh. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang sifatnya hoak dan sebagainya, ini malah masuk ke diri mereka. Dan juga pengawasan partisipatif ke depan ini sangat penting. Jadi para milenial ini, para pelajar ini dapat mengetahui apa sih pengawasan partisipatif itu. Kalau ada hal-hal di lapangan yang ingin kita sampaikan, bagaimana sih proseduralnya? Nanti mungkin juga akan disampaikan oleh narasumber bagaimana proses proses pelaporannya. Jadi siapa saja yang bisa melaporkan dan apa saja yang harus dilaporkan. Jadi nanti ada temuan, ada laporan, kemudian nanti runtutannya sampai laporan itu menjadi sebuah keputusan final itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber ini, mudah-mudahan para siswa sekalian nggak puas. Karena kalau puas selesai gitu kan, mudah-mudahan tidak puas, tetapi kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetapi minimal mengetahui bagaimana sebenarnya pengawasan partisipatif ini sangat penting untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pemilu yang kita idam-idamkan, pemilu yang demokratis tahun 2024 berjalan dengan sukses. Terima kasih sekali lagi kepada yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya pimpinan dari Bunda Suci. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Goes to Campus dengan tema pendidikan pemilih pemula dan upaya membangun basis pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Suci atau yang mewakili kepada yang terhormat Bapak Frederick Ong, Eskom MM, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk MC. Mohon maaf untuk kali ini Bapak Freddy Ong sedang ada kegiatan di Singkawang. Beliau sedang memantau pembangunan ya, penyelesaian Sekolah Cinta Kasih Suci yang ada di Singkawang. Jadi untuk siang ini mungkin saya yang bisa mewakili memberikan sedikit kata sambutan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dari Bawaslu Kota Jakarta Barat dan juga berserta staf semuanya, dan juga kepada Bapak Ibu guru dari SMA dan SMK Cinta Kasih Suci serta anak-anak sekalian. Senang sekali pada siang hari ini kita semua bisa bersama-sama duduk bareng ya secara virtual untuk mendengarkan dan mencari tahu apa sih itu pendidikan pemilu bagi anak-anak semua ya sebagai pemilih pemula. Nah, jadi kali ini kita bekerja sama anak-anak semua, kita bekerja sama dengan Bawaslu. Bawaslu itu apa? Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu di Kota Jakarta Barat. Ya, kita akan belajar tentang pendidikan, bagaimana ya upaya untuk bisa membangun partisipatif yang seperti tadi Bapak katakan, partisipatif dari anak-anak itu sangat dibutuhkan. Sebagai pemilih pemula, mereka akan bisa mengerti bagaimana pemilu yang baik dan juga nanti bisa menjalankan pemilu sebagai masyarakat dengan cara demokratis, gitu. Oke, semoga apa yang kita laksanakan kali ini benar Pak, tidak selesai hari ini aja. Mungkin kalau saatnya nanti, semoga ya pandemi sudah berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung, berkumpul bersama-sama untuk memberikan penjelasan lebih dalam lagi tentang pemilu kepada anak-anak kami. Itu aja, sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kan En.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, yaitu diskusi dengan narasumber, kita akan mendengarkan bersama pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Ibu Fitriani MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar jelas, MC? Jelas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu, baik itu ketua dan anggota, kemudian para staf yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Kemudian juga ada segenap Dewan Guru dan jajaran pimpinan Sekolah Cinta Kasih Seci. Di sini alhamdulillah sudah hadir sejak awal. Ada Bu Rina dan Bu Rina, terima kasih banyak sudah mendampingi dan mensupport program kami untuk bisa masuk ke Sekolah Cinta Kasih Seci. Kemudian juga terima kasih tak terhingga untuk Pak Freddy selaku Direktur Cinta Kasih Seci dan beberapa guru yang alhamdulillah juga sudah bergabung di sini. Terima kasih juga tak terhingga untuk seluruh siswa yang alhamdulillah hari ini sudah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Bawaslu Jakarta Barat tentu ingin menunjukkan komitmennya dengan terus berinovasi di tengah kondisi COVID hari ini yang semakin naik ya tingkat prosentasenya. Hari ini sudah di level 3. Nah, melalui kegiatan Zoom meeting kali ini, salah satu tema yang mengangkat terkait dengan pemilih pemula dan bagaimana upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik itu pada pelajar, guru maupun seluruh unsur yang ada pada lingkungan sekolah. Nah, selain program ini ada juga Bawaslu Jakarta Barat meluncurkan atau meluncurkan beberapa program melalui virtual Zoom meeting. Ada Ngopi Bawaslu, kemudian juga ada RP4 ya, ruang perempuan terkait dengan pengawasan partisipatif, kemudian ada Ghost to School dan nanti akan dirilis pula ke depan Ghost to Campus. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para siswa, alhamdulillah hari ini semoga menjadi ruang bersama untuk belajar ya, bagaimana kelak ke depan Bawaslu bisa mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan pemilu dan pengawasan partisipatif. Tentu hal ini juga selaras dengan tujuan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, ada relasinya dengan apa yang dipelajari oleh anak-anak di dalam kelas ya, terkait dengan mata pelajaran PPKN ya, yang di dalamnya terkait dengan materi terkait soal politik, demokrasi, pemilu, dan sejarah kepemiluan. Jadi interrelasi inilah yang coba kita bangun dan mendekatkan diri antara Bawaslu di tengah lingkungan sekolah. Artinya nanti ke depan kita harapkan di pemilu 2024 siapapun yang belum mempunyai hak pilih atau akan memiliki hak pilih, mereka bisa sudah memahami haknya ya, haknya sebagai pemilih dan juga mempunyai bagian dari keikutsertaan mereka untuk juga mengawasi bagaimana proses pemilu ke depan jauh lebih baik. Karena tidak mungkin hanya Bawaslu saja tanpa dorongan dan support dari seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum terpelajar. Jadi saya pribadi dan Bawaslu secara umum mengharapkan hal ini dapat mencapai tujuannya ke depan. Jadi Bu Rina dan seluruh pimpinan Cinta Kasih Seci, ke depan kita bisa bekerja sama untuk membuat jadwal ya sosialisasi melalui Zoom meeting dengan terbatas. Karena memang kemarin sudah disampaikan bahwa untuk satu episode hanya dihadiri 100 dan nanti akan
narasumber dan pembahasan yang terkait dengan pembahasan lainnya juga bisa diserap gitu secara kontinu. Jadi terus-menerus. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengantar bahwa pentingnya kegiatan ini kita launching dan role model untuk kedepannya adalah SECI ya, dan nanti bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain ya, khususnya beberapa sekolah yang direkomendasikan untuk menjadi partner kita ke depan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui Zoom meeting ini. Saya rasa itu, dan nanti juga ada beberapa kegiatan ya, mudah-mudahan tingkat COVID menurun dan kita bisa melakukan sosialisasi melalui metode pertemuan terbatas ya, tidak hanya melalui Zoom meeting saja yang juga sudah alhamdulillah juga banyak dihadiri oleh para guru, kepala sekolah dan beberapa siswa pada tahun 2019 ya, pasca pemilu hingga 2020. Jadi mudah-mudahan kerjasama antara Bawaslu, para guru dan seluruh pimpinan Cinta Kasih SECI kedepannya juga tetap terus bisa dirawat gitu. Kemudian juga di tahun 2024 tentunya kita juga sangat membutuhkan ya terkait dengan bagaimana ke depan baik unsur guru dan seluruh unsur lainnya bisa ikut berpartisipasi, baik itu menjadi pengawas di tingkat TPS, pengawas di tingkat kelurahan atau kecamatan ya, atau menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Saya rasa itu. Terima kasih Kan En ya. Jadi kalau di SECI itu kita terbiasa terima kasih kan ya Bu Rina. Terima kasih banyak untuk waktu dan partisipasinya pada hari ini. Semoga ke depan ya 1 jam ke depan kita bisa menyerap banyak informasi dan pemahaman ya. Terima kasih MC untuk waktunya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu pembahasan mengenai materi terkait pendidikan pemilih pemula dan upaya membangun basis pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah. Kepada yang terhormat narasumber Bapak Burhanuddin, apakah sudah masuk ke dalam meeting virtual kali ini? Baik, sambil menunggu narasumber masih berusaha untuk masuk, ini luar biasa sekali antusiasme dari siswa-siswi dari Sekolah Cinta Kasih SECI. Ini biasanya ngaret ya acara kami ya Bu, Ibu Guru, namun pada hari ini bisa dimulai dengan on time. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Ini menandakan bahwa siswa-siswi Sekolah Cinta Kasih SECI sangat bersemangat untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemilu, kemudian tentang penegakan hukum demokrasi di Indonesia. Baik, Pak Burhan, apakah sudah masuk? Bagaimana operator, apakah sudah masuk Pak Burhan? Ini masuk sulit ya, sudah belum ada Bu, belum ada. 89 ya. Saya coba. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit terkait tujuan kegiatan pada siang hari ini. Salah satunya adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pendidikan bagi para pemilih pemula, khususnya siswa-siswi yang sudah kelas 3 SMA, yang sebentar lagi akan mendapatkan KTP,
Nah, itu juga harus bisa mempergunakan hak pilihnya nanti di pemilu dan pilkada 2024 secara maksimal. Kemudian, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk membangun basis pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah, serta menumbuhkan jiwa pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula, khususnya para pelajar. Baik, ini sepertinya Pak Burhan lupa mengganti nama. Jadi dianggap sama operator tadi itu nama siswa ya, jadi diblok. Saya sudah konfirmasi ini. Baik, menambahkan Bu Rina bahwa di sini mungkin ke depan selain mengangkat tema terkait dengan pemilih pemula dan upaya membangun basis partisipasi publik di lingkup pelajar maupun guru atau lainnya di sekolah SECI gitu ya, untuk pertama kalinya. Kemudian nanti juga kita coba running, sebenarnya harapannya ini kita bisa datang ke sekolah Bu Rina, kalau memang tidak pandemi sebenarnya ya. Jadi program kita lebih bisa menyentuh anak-anak itu lebih pada bagaimana Bawaslu hadir di tengah sekolah untuk menggiatkan tentang sosialisasi terkait dengan pemilih pemula dan pengawasan partisipatif. Namun karena memang sudah di level PPKM level 3 ya, jadi akhirnya kita kita formulasikan kegiatan ini tidak hilang di awal tahun, namun dengan model metode Zoom meeting gitu. Nah, mungkin nanti sekolah juga bisa membuat informasi daftar list gitu ya, terkait dengan siapa siswa yang kelak sudah siap menjadi pemilih pemula gitu ya. Jangan sampai nanti hak pilihnya tidak bisa digunakan karena hal-hal yang terkait dengan kurangnya pengetahuan dan lain-lain. Nah, maka dari ini sejak dini inilah, sebelum tahun 2024 kita masih punya banyak waktu 2 tahun ke depan untuk memberikan pemahaman, dan pemahaman yang nanti kelak diketularkan tentu oleh para siswa, para guru ya, khususnya ini yaitu bidikan saya ini secara pribadi dan Bawaslu ya secara organisasi adalah bagaimana relasi antara materi-materi Bawaslu dan kepemiluan serta pengawasan itu bisa masuk include di dalam penjelasan materi-materi seputar mata pelajaran PKN ya. Walaupun memang di dalam kurikulumnya belum masuk terkait dengan pembahasan penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu. Hanya KPU ya Bu Rina ya, Pak Prabowo ya, yang juga mungkin sering membahas terkait dengan demokrasi, sejarah kepemiluan. Jadi nama Bawaslu itu belum masuk di dalam kurikulum seperti itu. Apakah sudah masuk MC? Silakan. Masih diproses Ibu. Dengan nama anaknya ini sepertinya. Iya. Ya, jadi memang kemarin mungkin Pak Fred belum menyampaikan secara teknisnya bahwa kemarin memang beliau luar biasa ya memberi informasi bahwa seluruh kuantitas jumlah dari SECI ini luar biasa ya Bu Rina dan Bapak Guru, Ibu Guru, itu totalnya sekitar 400-an lebih ya. Jadi saya pikir agar maksimal pemahamannya dan kita coba nanti buat secara berkala dengan jumlah kuantitas yang dibatasi gitu ya. Karena memang sengaja dibuat maksimal 100.
Iya, karena memang kami sudah sudah menginformasikan ke seluruh siswa yang sudah Seluruh itu jadi dengan lapisan SMA dan SMK ya Bu iya, Rina? SMA dan SMK gitu. Jadi memang anak-anak antusias nih, banyak nih yang ikut. Dan mereka pada bilang, nih nggak bisa masuk Bu, gitu. Oh, Ya iya. mungkin nanti bergantian ya untuk tahap Ya. selanjutnya. Yang saya khawatirkan justru ini di tengah-tengah jam pelajaran atau sebagian ada yang WFH atau sudah PTM? Karena Bu Rina? kita kemarin BDR lagi nih. Kita Hmm. memutuskan karena kondisi tidak memungkinkan, jadi seminggu kemarin kita memutuskan untuk BDR lagi dan pembelajaran selesai jam 12. Jadi memang tadi anak-anak sudah selesai pembelajaran. Jadi saya kemarin coba minta ke Pak Fred bahwa Pak Fred nanti dijadwalkan kita coba masuk di SMA, kemudian baru kita masuk di SMK agar segmentasinya lebih terbagi gitu ya Bu Rina. Karena saya juga membidik nanti ke depan soal keikutsertaan kepala sekolahnya dengan guru PKN-nya tentang tentu guru PKN ini dan kepala sekolahnya di unit yang berbeda gitu Bu Rina. Jadi SMA sendiri, SMK sendiri. Jadi kemarin saya sudah kasih jadwal bahwa ini SMK dulu ya, setelah Pak Fred mungkin nanti pelibatan kepala sekolah dan guru, para guru, dewan guru dan khususnya guru PKN di unit yang berbeda. Tapi nggak apa-apa sih Bu Rina, ini untuk pembuka sebenarnya ya. Silakan mungkin Pak Ubed bisa, Pak Ubed ini sedang WFH, kebetulan memang kami dibagi Bu Rina 50% WFO, 50% WFH baik pimpinan maupun para staf ya. Nah Pak Ubed ini adalah koordinator divisi yang ini pengawasan ya dan hubungan antar lembaga. Mungkin beliau nanti bisa sharing dan kedepannya juga selain materi-materi yang dibawakan khususnya oleh Bawaslu, nanti ke depan kita akan formulasikan juga narasumber dari KPU. Karena secara teknis nanti bisa juga mewarnai dan memberikan pemahaman terkait teknis soal pemilihan umum. Gitu. Bukan hanya sisi pengawasannya saja. Silakan Pak Ubed sambil menunggu pimpinan Bawaslu DKI Jakarta bisa diisi untuk bisa memberikan informasi. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sambil menunggu narasumber sesungguhnya. Kebetulan narasumber nanti adalah dari Koordif Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan saya kebetulan juga diamanahkan oleh kawan-kawan di pimpinan kota untuk mengawal sama bidangnya dengan nanti narasumber saya di pengawasan dan hubungan antar lembaga. Nah, berbicara, mohon maaf saya agak pilek sedikit gitu ya, tapi insya Allah sehat, tidak Omikron gitu ya. Saya sudah vaksin juga, tapi itu dia. Vaksin itu tidak menjamin, tetapi memang kalau kita vaksin, insya Allah tubuh kita jauh lebih kuat. Baik, terkait dengan pemilu yang akan kita laksanakan tahun 2024, ini masih mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, berbicara Bawaslu, mungkin kawan-kawan pelajar sudah tahu lah apa itu Bawaslu. Tapi sedikit nanti kita sharing, saya akan ulas sedikit. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu. Jadi dalam kepemiluan itu ada Bawaslu, ada juga KPU yang bekerja secara teknis, ada juga DKPP. Nah, DKPP ini lembaga yang mengawasi kami ini. Jadi ada kode etik. Kami juga ada kode etik yang harus sebagai rambu-rambu kami dalam bekerja. Nah, berbicara pengawasan partisipatif, semua masyarakat ini sebenarnya kami inginkan ikut mengawasi. Jadi nggak harus masuk misalnya dalam Bawaslu, dalam KPU, nggak harus. Tetapi semua orang yang tidak masuk dalam struktur Bawaslu KPU itu bisa mengawasi jalannya pemilu, bisa melaporkan.
apa yang terjadi dalam sekeliling kita itu bisa kita laporkan. Nah, memang ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Nanti sama-sama kita akan dengarkan. Nah, Bawaslu bicara struktural, di Bawaslu itu ada Bawaslu pusat, itu nasional, kemudian Bawaslu provinsi, ada Bawaslu kabupaten kota, kemudian ini yang permanen, di bawahnya ada Panwascam. Panwascam ini sifatnya ad hoc, kemudian ada pengawas kelurahan, ini sama ad hoc, kemudian nanti yang paling rendah adalah ini ibaratnya ini senjata kami, itu ada pengawas TPS. Jadi nanti satu TPS itu kami akan tempatkan satu orang dari Bawaslu, itu namanya pengawas TPS. Jadi nanti teman-teman itu kalau memang umurnya sudah cukup, itu bisa masuk dalam pengawas TPS. Nah, saya juga berkecimpung dalam kepemiluan ini, saya juga dulu masih muda lah. Tahun 99 saya juga baru lulus sekolah waktu itu. Saya sudah terjun langsung dalam kepemiluan. Saya jadi di jaringan di JPPR. Saya di JPPR waktu itu tahun 99. Saya tidak masuk dalam jajaran kepemiluan Bawaslu maupun KPU ke bawah, tapi saya di NGO JPPR waktu itu. Itu saya ikut bergabung. Nah, kemudian terus naik gitu kan, dan alhamdulillah sekarang diamanatkan di di Bawaslu Jakarta Barat. Nah, tugas dan wewenang Bawaslu itu melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Jadi bukan berarti kalau pemilu yang baik itu bukan berarti misalnya banyaknya penindakan, tidak juga. Jadi kalau orang banyak melakukan pelanggaran kita tindak itu berhasil, enggak. Tapi yang diinginkan sebenarnya bagaimana pencegahan itu. Jadi kita melakukan pencegahan. Kami berprinsip semakin tidak adanya pelanggaran berarti kami sukses. Ya kan? Kami melakukan pencegahan, kami melakukan sosialisasi, rambu-rambu rambu-rambu ini diikuti baik oleh peserta pemilu maupun oleh masyarakat luas gitu kan. Karena jangan-jangan nanti peserta pemilu ini tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu kan. Jangan-jangan masyarakat yang malah yang meminta gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya pendidikan politik ini sangat penting dan ini memang harus dilakukan sejak dini. Ini bagus sekali, ini sudah dilakukan di sekolah. Nah, kemudian Bawaslu juga melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu. Jadi tahapan pemilu itu semua diawasi. Sekarang ini Bawaslu juga melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU. Sekarang masuk dalam tahapan daftar pemilih berkelanjutan. Ya, jadi kalau para pelajar ini, kok nama saya belum masuk gitu ya? Karena memang belum masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan. Jadi ada syarat seseorang itu bisa masuk dalam DPB. Nanti setelah DPB, nanti proses-proses baru masuk daftar pemilih tetap. Nah, jadi kalau ada orang misalnya pindah dari daerah ke Jakarta, itu bisa. Dan ini ada hal yang sudah dilakukan oleh Dukcapil, yaitu satu orang satu NIK. Mungkin semua sudah tahu, kalau NIK kita misalnya 013, Jakarta itu 013. Jakarta Barat 310 maaf. Kita pindah misalnya ke Surabaya, maka NIK kita tidak berubah. Atau sebaliknya misalnya orang Surabaya pindah ke Jakarta, maka NIK tidak berubah. Nah, jadi ketika seseorang itu pindah, NIK tetap ada, dan ketika misalnya apakah dia tetap mendapatkan haknya? Dia tetap mendapatkan haknya. Ya kan? Nah, nanti bisa masuk dalam DPB diproses. Sebelum nanti masuk kalau sekarang ini. Beda lagi kalau misalnya nanti
dia pindahnya memang sudah mendekati gitu ya, nanti berbeda lagi. Nah, ini yang sudah dilakukan. Kemudian Bawaslu juga melakukan ada hal lagi mencegah praktek politik uang. Ini juga kita awasi. Kemudian mengawasi TNI atau Polri, mengawasi peraturan KPU. Nah, dalam kampanye itu juga ada hal-hal yang memang harus ditaati. Ya. Ini apalagi tadi berbicara tentang ASN. Nah, ada ASN juga netralitas ASN ini sangat penting. Pemilu kemarin kami melakukan salah satu calon kami dis gitu ya, karena memang melakukan kampanye di sekolah, dan itu berimbas kepada kepala sekolah yang statusnya sebagai ASN. Nah, ini juga nanti untuk para dewan guru, bukan hanya di Bunda Suci, mau di tempat lainnya juga gitu ya, untuk guru ini mohon kalau nanti masuk masa-masa kampanye, ketika ada orang datang ke sekolah, dia tujuannya mau kampanye, mohon sekali lagi, mohon tidak berkenan sekolahnya dimasuki dibuat untuk kampanye. Baik itu misalnya kampanye terbatas, hanya guru-guru saja, guru-guru yang ada di sana, ataupun misalnya kampanye dengan mengundang pihak luar. Karena sangat rentan sekali, nanti bukan hanya berimbas kepada calon itu, tetapi juga berimbas kepada hal lainnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, fungsi Bawaslu tadi ya, pencegahan, pengawasan, penindakan, kemudian juga memutus sengketa proses. Apakah sudah hadir narasumbernya, Bu Fitri? Mohon izin, sudah hadir pimpinan. Sudah hadir. Baik, Sudah. nanti mungkin narasumber bisa memberikan paparannya terkait kegiatan pada kesempatan kali ini, nanti bisa sharing-sharing lah. Ya, sebagai informasi, di Bawaslu juga ada namanya Sekolah Kader Pengawasan SKPP. Nanti mungkin teman-teman yang sudah selesai mungkin ya, ataupun nanti ingin tahu lebih banyak tentang apa itu Bawaslu, pengawasan praktik seperti apa, di kemudian hari nanti bisa bergabung dengan kami di SKPP. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan pemateri yang sesungguhnya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Beliau merupakan koordinator divisi pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk keperluan dokumentasi. Dan bagi yang teman-temannya yang belum berkesempatan untuk masuk, bisa melihat rekaman dari Zoom kali ini ada di channel YouTube Humas Bawaslu Jakarta Barat ya. Nanti ada adik-adik semuanya di situ. Silakan Pak Burhan, mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini agak terganggu nih karena menggunakan handphone dan kayaknya banyak yang nelpon dari tadi. Karena tadi masuk lewat laptop, tapi ternyata Zoom-nya diblokir. Baik, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, yang saya hormati Kepala Sekolah atau Guru SMA Cinta Suci Jakarta Barat, dan Bapak Ibu sekalian para peserta diskusi pada siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa
berdiskusi bertatap muka di forum Zoom ini dalam rangka diskusi terkait dengan pengawasan partisipatif seperti yang disampaikan oleh panitia dari Bawaslu Kota Jakarta Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya kira Pak Ubedillah sudah menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi tugas Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu untuk mengawasi seluruh tahapan pengawasan tahapan pemilu di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Pertama, sebelum memulai diskusi ini ada sebenarnya slide, tetapi ini laptop tidak bisa digunakan. Tadi sudah masuk tapi diblokir, mungkin nama lain, jadi tidak bisa menggunakan laptop, jadi menggunakan handphone. Pertama, karena ini mungkin teman-teman pelajar, teman-teman SMA yang mungkin hanya mengenal Bawaslu dari kulit luarnya, hanya mengenal Bawaslu dari media, dari pemberitaan, dan dari berita-berita, maka pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan apa itu Bawaslu. Bawaslu ini adalah penyelenggara pemilu yang menurut Undang-Undang 7 2017 ada 3 di dalamnya. Selain KPU, ada Bawaslu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bawaslu ini memiliki berjenjang. Ada di tingkat RI, ada di tingkat provinsi kayak DKI Jakarta, ada di tingkat kabupaten kota. Nanti ada pengawas pemilu ad hoc di tingkat kecamatan dan ada di tingkat kelurahan, bahkan di setiap TPS. Itu Bawaslu. Kemudian komisionernya atau pimpinannya di tingkat provinsi, kalau menurut Undang-Undang 7 ini di RI ada 5, di provinsi ada yang 7, ada yang 5, di kota ada yang 5, ada yang 3, nanti di tingkat kecamatan karena ini ad hoc ada nanti 3, kemudian di tingkat kelurahan kalau di undang-undangnya ada 1 dan di TPS ada 1. Itu jumlah pengawas pemilu. Kalau kemudian dikalikan dengan jumlah provinsi dan jumlah kabupaten kota serta jumlah kelurahan dan jumlah kecamatan dan jumlah TPS di seluruh Indonesia, bisa kemudian dibayangkan untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia dan penduduk Indonesia ini dalam hal pemilu itu mungkin sangat sedikit. Kalau kemudian kita bicara soal DKI Jakarta dengan jumlah pengawas pemilu yang tadi 7 di provinsi, 5 sampai 3 di kabupaten kota, kemudian 3 di kecamatan dan 1 di kelurahan dan 1 di TPS untuk mengawasi daftar pemilih di DKI Jakarta yang sekitar 7 jutaan dengan rentang kendali wilayah DKI Jakarta yang cukup padat. Itu saya kira agak kekurangan pengawas pemilu, kemudian agak kekurangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh Pak Ubed tadi. Teman-teman sekalian, itu gambaran pengawas pemilu. Dan tugasnya tadi sudah dijelaskan juga, ada tugasnya yaitu mengawasi, ini salah satunya yang simpel, mengawasi seluruh tahapan pemilu. Seluruh tahapan yang kemudian nanti yang akan dibuat oleh KPU, mulai dari tahapan daftar pemilih, verifikasi partai politik, sampai pada tahapan misalnya pendaftaran calon, kemudian tahapan terkait dengan kampanye, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, verifikasi sampai rekapitulasi suara. Itu kemudian diawasi oleh Bawaslu dengan mekanisme-mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teknis memang pengawasan ini ada aturannya tersendiri, makanya ada yang namanya peraturan Bawaslu. Di peraturan Bawaslu ini semua tahapan itu kemudian diatur cara mengawasinya. Semua peraturan KPU yang sudah dibuat terkait dengan tahapan itu, kemudian ada juga peraturan Bawaslu yang membuat aturan terkait bagaimana cara mengawasi seluruh tahapan yang kemudian dibuat oleh KPU. Itu kerja-kerja Bawaslu. Hari ini kita bicara soal terkait dengan pengawasan partisipatif. Kenapa kemudian Bawaslu mengembangkan yang namanya pengawasan partisipatif? Kita memahami bahwa pemilu kita ini masih terdapat kecurangan, masih ada dugaan pelanggaran dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Oleh karena itu, pengawas pemilu kemudian masih dibutuhkan. Buktinya masih diatur
soal kewenangan, soal tugas, fungsi dalam Undang-Undang 7 2012 tentang penyelenggaraan pemilu. Di dalamnya itu masih ada tugasnya. Artinya pengawas pemilu ini masih dibutuhkan karena masih ada kecurangan atau dugaan pelanggaran dalam setiap pelaksanaan pemilu. Tugasnya Bawaslu selain kemudian melakukan penindakan, yang pertama adalah melakukan pencegahan. Artinya sebelum Bawaslu melakukan penindakan, penanganan pelanggaran, itu kami melakukan pencegahan. Pencegahan yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada seluruh kelompok untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Misalnya dalam pelaksanaan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, badan pelaksanaan kampanye tidak boleh ada money politik, tidak ada boleh isu sara, hoax, dan misalnya ujaran kebencian. Itu yang kemudian kita sampaikan ke masyarakat agar supaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemilu ini tidak terjadi hal-hal yang kemudian dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ini tugasnya Bawaslu untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan kepada masyarakat siapapun, baik yang mereka menjadi pemilih maupun yang akan dipilih, agar supaya kemudian tidak melanggar aturan-aturan itu. Setelah kemudian Bawaslu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan itu yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan, maka ketika kemudian terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan menindak dalam sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, karena tadi saya lihat yang pesertanya adalah teman-teman kita yang hari ini mungkin rata-rata berumur antara 15 sampai 16 tahun. Yang mungkin di 2022 atau 2023 atau 2024 sudah akan memasuki umur 17 tahun yang akan dikategorikan sebagai orang dewasa yang sudah punya hak pilih di pemilu 2024 atau di Pilkada 2024. Yang kalau menurut konseling antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah dan DPR Komisi 2, bahwa rencana pemilu 2024 ini akan dilaksanakan di pemilu legislatif dan presidennya di 14 Februari 2024 dan 27 November untuk pilkadanya, termasuk pemilu di DKI Jakarta dan pilkada di DKI Jakarta. Oleh karena itu, karena nanti ketika memasuki tahun-tahun itu dan kemudian sudah masuk kategori sebagai pemilih, maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian akan menjadi bagian dari proses demokrasi yang kita lakukan, yaitu proses pemilu. Kita teman-teman sekalian akan menjadi pemilih atau kemudian nanti aktif dalam hal membantu Bawaslu dalam hal mengawasi pelaksanaan pemilu ini, baik mungkin sebagai pemantau atau ikut terlibat dalam sebagai pengawas pemilu kalau itu memungkinkan. Apa yang harus dilakukan? Misalnya sebagai pemula, sebagai orang yang kemudian bagi di kami sebagai pemilih potensial, kalau istilahnya pemilih atau pemilih pemula yang akan memasuki pemilu pertama atau tahun politik pertama yang akan ikut memberikan suaranya, ikut terlibat dalam proses demokrasi, maka pasti banyak hal yang kemudian perlu dipertanyakan, banyak hal yang ingin ditanyakan. Misalnya terkait kalau kemudian kita terlibat sebagai pengawas partisipatif, apa yang harus kemudian kita lakukan? Memang pengawas partisipatif ini kan tidak tidak melekat pada lembaga Bawaslu. Pengawas partisipatif ini adalah soal kesukarelawanan, soal keinginan, keikhlasan untuk kemudian terlibat dalam memperbaiki proses demokrasi. Ini kesukarelawanan ini adalah diminta kepada seluruh masyarakat, kepada kelompok masyarakat dan sebagainya untuk kemudian terlibat. Caranya seperti apa misalnya? Ya minimal misalnya kalau kemudian tidak berani untuk menjadi pelapor di Bawaslu, karena memang dalam hal menjadi pelapor di Bawaslu ada mekanisme tertentu. Harus mengisi form, siapa namanya, apa yang dilaporkan, kapan kejadiannya, dan seperti apa, dan nanti akan diproses. Itu bagian dari partisipasi di Bawaslu untuk menjadi pelapor apabila menemukan ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilu atau pilkada. Tapi karena ini mungkin dianggap agak susah kalau kemudian menjadi pelapor, nanti akan diklarifikasi, akan datang ke kantor Bawaslu dan sebagainya, maka hal yang kedua adalah memberikan informasi awal. Memberikan informasi awal ini adalah ketika sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian,
menemukan atau mendengarkan informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Misalnya ada namanya money politik, adanya penyebaran hoax, adanya ujaran kebencian, atau adanya hal-hal yang lain yang kemudian dianggap ini bagian dari kecurangan pemilu, maka kalau tidak berani melaporkan, memberikan informasi awal. Kepada siapa? Kepada seluruh tingkatan di jajaran pengawas pemilu. Baik di pengawas TPS, misalnya pada saat pencoblosan menemukan bahwa ada orang menggunakan hak pilihnya 2 kali, itu kan dilarang 2 kali, maka berikan informasi kepada pengawas TPS bahwa ada kejadian seperti ini. Biarkan pengawas TPS yang kemudian akan menindaklanjuti. Begitupun di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota, provinsi maupun RI. Itu yang diberikan. Ketika misalnya masyarakat memberikan informasi awal, baik secara langsung datang ke kantor atau melalui call center, karena nanti ada call center, atau melalui ada yang namanya Gowaslu, atau ada Siwaslu dan sebagainya, ada Gowaslu, ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh Bawaslu untuk menerima laporan atau menerima informasi, maka Bawaslu akan menindaklanjuti. Informasi itulah yang kemudian akan dilakukan penelusuran apakah informasi yang diberikan oleh masyarakat ini kemudian benar atau tidak. Kalau kemudian itu mengarah kepada hal dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan penelusuran. Bawaslu akan melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa informasi itu kemudian dugaan pelanggaran. Itu saya kira memang yang menjadi tugas dalam hal pengawasan partisipatif, menjadi pengawas partisipatif. Tugasnya itu, memang ini menjadi pengawas partisipatif butuh kerelaan, karena memang tidak dibayar, butuh keikhlasan, butuh komitmen bahwa kehadiran kita sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat warga negara yang punya hak pilih dan dipilih, kemudian bagian dari untuk memperbaiki proses demokrasi, proses pemilu kita, maka masyarakat harus terlibat. Itu kesadaran itu yang kemudian kita mau bangun. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pengawas pemilu tidak bisa menjangkau seluruh wilayah, misalnya DKI Jakarta, dengan rentang kendali, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup padat, jumlah penduduk yang cukup padat, itu pengawas pemilu tidak bisa menjangkau semuanya, sehingga kemudian dibutuhkan partisipasi masyarakat. Kenapa kemudian kita menyasar ke teman-teman SMA? Kenapa kemudian kita menyasar ke teman-teman yang masih berproses di kampus, mahasiswa? Karena kami menganggap bahwa teman-teman yang berada di kampus, yang ada di sekolah-sekolah, mereka adalah anak-anak muda atau generasi-generasi yang masih memiliki idealisme, yang belum bisa, yang masih memegang teguh prinsip, memegang teguh idealismenya, yang kemudian tidak bisa, belum berpikir secara pragmatis. Artinya ketika kemudian ditawarkan sesuatu oleh para pemangku kepentingan yang punya kepentingan dalam pemilu, dia masih bisa menyatakan menolak. Artinya tidak bisa menerima suap dan sebagainya. Artinya dia masih memiliki idealisme, tidak memiliki kepentingan politik tertentu, tapi dia murni untuk bagaimana kemudian proses pemilu kita berjalan dengan baik. Sehingga memang Bawaslu intens melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan pengawasan partisipatif kepada teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa atau pelajar, agar kami ingin membangun kesadaran teman-teman kita yang nanti akan menjadi pemilih di 2024, agar supaya memiliki kesadaran bahwa terjun langsung atau kemudian ikut terlibat dalam proses demokrasi, ikut terlibat dalam proses pemilu, sekecil apapun itu adalah bagian dari cara kita untuk melihat bagaimana kemudian bangsa ini ke depan bisa lebih dewasa dalam berdemokrasi, bagaimana kemudian demokrasi kita ini kemudian bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Saya kira hal ini memang agak sulit kalau kemudian tidak dibarengi soal dengan kesadaran, karena kita tahu bersama bahwa hari ini musuh kita yang paling nyata adalah bagi teman-teman atau generasi-generasi milenial hari ini adalah media sosial. Kalau kemudian kita tidak mampu menganalisa informasi-informasi yang kemudian beredar di media sosial, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan terjerumus dengan
berita-berita yang mengandung hoax, mengandung berita-berita yang sifatnya tidak benar tapi kemudian dicerna secara mentah-mentah oleh teman-teman. Itu yang kemudian menurut saya yang penting untuk kita diskusikan, bahwa bagaimana kemudian generasi-generasi muda atau kemudian para pelajar ini tidak gampang terhasut dengan isu-isu yang kemudian disebar melalui media sosial. Berita hoax itu kemudian harus dikonfirmasi, harus dicerna, harus dianalisa. Apakah informasi-informasi ini kemudian benar? Ini saya kira juga yang menjadi konsen Bawaslu dari pemilu, dari pilkada sebelumnya juga, dan juga nanti dalam hal pemilu 2024 atau pilkada 2024 ini yang akan berlangsung di DKI Jakarta, karena kami juga sudah mengidentifikasi, bukan tidak mungkin pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta dan pilkada DKI Jakarta, isu-isu terkait dengan isu SARA, isu hoax, isu-isu yang money politik itu akan terjadi kembali. Karena ini adalah proses pertarungan perebutan kekuasaan. Kita memahami bersama bahwa dalam perebutan kekuasaan seperti ini mungkin banyak juga orang yang kemudian menggunakan berbagai macam cara. Tugasnya Bawaslu agar supaya dalam hal pertarungan perebutan kekuasaan ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tadi disampaikan, bahwa segala kewenangan, tugas, dan fungsi Bawaslu sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017, baik dalam hal bagaimana kemudian melakukan pengawasan, bagaimana dalam melakukan pencegahan, bagaimana dalam melakukan penanganan pelanggaran maupun dalam penyelesaian sengketa. Karena itu core bisnis Bawaslu, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Tiga itu yang kemudian menjadi tugas core bisnisnya, ya, menjadi tugasnya Bawaslu dalam hal bagaimana kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi ada beberapa materi sebenarnya yang saya tampilkan terkait dengan diskusi pada siang hari ini, tapi karena laptopnya tidak bisa dipakai, akhirnya saya pakai Zoom lewat handphone karena tadi ini agak terblokir sepertinya. Saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa dalam saya ini dulu ya. Ada beberapa nilai yang kemudian saya ingin menyampaikan saja ini, karena ini terkait dengan teman-teman pelajar yang saya kira tadi sampaikan bahwa mungkin baru untuk mengenal apa itu pemilu, apa itu demokrasi, walaupun mungkin belajar di pendidikan kewarganegaraan, tetapi saya ingin bicara soal ini yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebelum-sebelumnya, dan mungkin akan terjadi juga di pemilu atau pilkada setelahnya. Pertama, ini soal nilai demokrasi. Di dalamnya ada yang namanya toleransi. Memang ini agak sulit ketika kemudian kita sudah tadi ini toleransi ini penting menurut saya, ini sikap yang saling menghargai, saling menjunjung tinggi, kemudian baik terkait dengan perbedaan agama, perbedaan kepercayaan dan sebagainya, atau kemudian perbedaan pendapat, atau kemudian hubungan sosial di masyarakat. Ini toleransi. Toleransi ini saya kira kalau kemudian tidak dikedepankan dalam proses pemilu, dalam proses pilkada misalnya, karena ini bagian dari nilai demokrasi, maka bisa jadi proses pemilu itu kemudian akan ramai, dalam artian ya di situ akan terjadi ujaran kebencian, isu sara dan sebagainya. Maka dibutuhkan toleransi. Siapa yang kemudian bisa mengedepankan toleransi ini, maka saya kira proses pemilu itu kemudian bisa berjalan baik. Kita lihat dalam proses pilkada DKI Jakarta tahun 2017 bagaimana suasana DKI Jakarta yang menurut saya sangat mencekam. Sangat mencekam karena isu itu kemudian beredar di masyarakat, kemudian beredar di media sosial, saling saut-sautan, saling menghujat dan sebagainya, sehingga polarisasi di masyarakat, polarisasi di tingkat RT, RW, di kelurahan itu sangat masif dan terjadi. Dan bahkan saya kira masyarakat kita akan saling membenci antara kubu yang satu dengan yang lain. Ini dibutuhkan toleransi, dibutuhkan saling menghargai. Kalau menurut saya, dalam politik perbedaan pendapat itu biasa.
Perbedaan pendapat itu biasa, diskusi itu biasa, berbeda pilihan itu biasa, berbeda pendapat dalam diskusi itu biasa. Tapi saya kira itu hanya dalam perhelatan politik. Tetapi ketika kemudian selesai proses pemilu atau pilkada ini kemudian selesai, ketika kemudian sudah terpilih pemimpin, maka semuanya harus bersatu. Ya, kita harus bersyukur bahwa begitu panasnya pilkada DKI Jakarta 2017, polarisasi yang sangat tajam, baik di media, baik di lapangan, di masyarakat, tapi endingnya kemudian ketika terpilih salah satu calon gubernur, maka perbedaan itu sepertinya hilang. Artinya mereka kemudian bisa bersatu, masyarakat bisa bersatu, walaupun mungkin lambat laun, mungkin sampai hari ini masih ada 1-2, tetapi menurut saya, apa yang kemudian dibayangkan di DKI Jakarta pada 2017 itu banyak orang yang kemudian bayangkan bahwa setelah pilkada DKI Jakarta akan terjadi kerusuhan besar. Tapi ternyata setelah pilkada tidak ada. Artinya gini, ada kedewasaan berpolitik. Perbedaan pendapat terjadi, kemudian perbedaan pilihan terjadi, tapi setelah selesai proses itu kemudian ada kedewasaan politik, masyarakat kembali kemudian menyadari bahwa ini hanya pertarungan untuk meraih sebuah kekuasaan misalnya, maka siapapun yang kemudian terpilih, kemudian harus kemudian kita dukung bersama. Walaupun mungkin tidak langsung selesai, tapi by step sampai hari ini saya kira Jakarta sampai hari ini walaupun masih ada polarisasi sedikit, tapi menurut saya itu wajar dalam hal perbedaan pilihan dalam politik. Kita berharap ini, kalaupun ini kemudian terjadi di Pilkada 2024, kita berharap endingnya juga sama dengan Pilkada 2027. Kemudian itu nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang kedua adalah soal tadi bagaimana kemudian kita menghargai perbedaan pendapat. Saya yakin bahwa setiap orang ini kemudian dilahirkan tidak sama. Setiap orang ini kemudian dilahirkan cara berpikirnya berbeda. Latar belakangnya berbeda, agamanya berbeda, suku bangsanya berbeda. Maka kita harus kemudian mahfum ketika kemudian kita berbeda pendapat. Sehingga ini adalah bagian nilai demokrasi. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan pendapat, kemudian dalam hal perdebatan, dalam pilihan dan sebagainya, bagi saya wajar. Dan ini kemudian harus dihargai. Yang ketiga adalah, ya kita dalam nilai demokrasi adalah bagaimana kemudian memahami keanekaragaman masyarakat. Keanekaragaman tadi, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan latar belakang organisasi dan sebagainya, itu kemudian kita harus hargai. Yang ketiga adalah yang keempat adalah terbuka dan menjunjung nilai-nilai martabat manusia. Saya kira kita kemudian harus juga menjunjung nilai-nilai martabat dan harus terbuka terkait dengan apa yang kemudian menjadi keinginan dan kemauan kita. Ini yang penting menurut saya dalam proses demokrasi kita agar kemudian bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah soal pengendalian diri. Bagaimana kemudian kita ini sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai pemilih yang kemudian terlibat dalam pemilu dan pilkada bisa mengendalikan diri. Kalau kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri, kita kemudian mudah terpancing dengan isu-isu hoax, kita mudah terpancing dengan isu-isu yang kemudian dikembangkan oleh mereka yang bertarung secara politik, apalagi kita ini kemudian masyarakat yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pertarungan politik ini, kita hanya pemilih masyarakat, tetapi karena kita merasa ini adalah pertarungan kemudian kita ikut-ikut. Bahkan biasanya yang tidak bisa mengendalikan diri itu mereka yang tidak terlibat dalam pertarungan politik. Yang biasa mengendalikan diri itu mereka yang di bawah hanya follower, hanya mendapatkan isu-isu lewat media sosial, kemudian ikut merasa paling hebat dan sebagainya. Tetapi mereka yang terlibat dalam proses pertarungan politik, mereka yang biasanya lebih bisa mengendalikan diri. Karena mereka mungkin berdebat di media sosial, berdebat di manapun misalnya, tetapi di belakang layar dia bisa ngopi-ngopi. Artinya, jangan kemudian kita cepat mengambil kesimpulan dari apa isu-isu yang kemudian beredar di media sosial atau kemudian di masyarakat. Kita harus berani untuk kemudian kita harus bisa mengendalikan diri kita dalam proses ini. Yang selanjutnya ini soal kemanusiaan dan kebersamaan. Proses ini sampai dengan proses politik, proses pemilu, proses pilkada ini adalah proses bagaimana kemudian mencapai kekuasaan. Partai politik ini kan tujuannya adalah untuk mencapai kekuasaan. Tapi bagaimana caranya? Ya, melalui proses pemilu.
untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan yang diperebutkan oleh partai politik ini kan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka punya program-program, mereka punya visi misi agar mencapai kekuasaan dan bagaimana kemudian dia mensejahterakan masyarakat dengan program-program yang dia tawarkan ke masyarakat. Kalaupun misalnya di lain waktu kemudian program itu tidak bisa terrealisasi, itu lain ceritanya. Tapi pasti partai politik kemudian memperebutkan kekuasaan, mereka punya visi misi dan program pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kemudian terrealisasi itu tanda kutip. Yang selanjutnya itu soal kepercayaan diri. Kita harus percaya bahwa sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang terdiri dari berbagai macam agama, kita ini adalah Indonesia. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita lahir di negara yang memiliki banyak perbedaan. Tapi yang kita cari bukan perbedaan itu. Yang kita cari adalah bagaimana kemudian kita mencari persamaan kita. Persamaan kita adalah orang Indonesia yang menginginkan bahwa negara ini akan maju melalui proses pemilu maupun pilkada dengan memilih pemimpin-pemimpin baik yang di legislatif, eksekutif maupun yudikatif misalnya. Melalui proses pemilu yang kita sebut adalah proses demokrasi itu. Kemudian teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau kemudian di SMA kan kita belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kita pasti sedikit banyak sudah belajar terkait dengan apa itu pemilu. Tadi pemilu proses bagaimana kemudian memilih pemimpin, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih presiden dan wakil presiden, memilih bupati dan wakil bupati. Di sana ada asasnya. Asasnya ada langsung, umum, bebas, rahasia. Ini pemilu kita ini sudah pemilu langsung. Pemilu di mana rakyat bisa menggunakan hak pilihnya. Langsung memilih anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPR RI, langsung memilih presiden dan wakil presiden. Langsung memilih bupati dan wali kota. Umum, setiap warga negara itu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Misalnya, tadi syarat pemilih adalah sudah berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu salah satu syaratnya. Artinya umum. Semua orang bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi dia adalah warga negara Indonesia. 17 tahun dan atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Bebas. Bebas ini orang bebas memilih tanpa tekanan. Orang bebas menggunakan hak pilih memilih siapa saja di dalam TPS itu, baik itu anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, tanpa ada tekanan dari siapapun. Berbeda dengan mungkin pemilu-pemilu di zaman Orde Baru, ketika kemudian ada pemilu, tapi kemudian ada tekanan bahwa kamu harus memilih ini. Tapi di era reformasi ini, saya kira semua orang sudah bisa melihat bahwa orang bisa bebas untuk menggunakan hak pilihnya. Walaupun mungkin ditemukan di beberapa daerah-daerah yang terpencil di sana, masih ada sistem noken, masih ada kepala suku yang memilih mencoblos seluruh surat suara di dapil itu. Tapi itu bagian yang menjadi problem pemilu kita hari ini, memang sistem noken itu yang belum bisa teratasi karena ini juga terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Mungkin masih ditemukan di beberapa daerah ada pemaksaan, misalnya di berita-berita kita lihat masih ada orang yang kemudian tidak bebas menggunakan hak pilihnya karena misalnya dia tinggal di tanah orang tersebut dan orang itu kemudian memaksa untuk kemudian memilih orang ini, kalau tidak dia kemudian harus pindah. Tapi itu hanya sebagian kecil. Sekarang pemilu kita sudah bebas. Semua orang kemudian bebas menggunakan hak pilihnya, kemudian bebas memilih siapapun. Rahasia. Saya kira rahasia ini kita tidak ada yang tahu siapa yang bisa yang kita pilih kecuali kita menyampaikan ke orang lain. Kita bisa memilih siapa saja di TPS tanpa diketahui orang lain. Tidak ada yang tahu. Memilih siapa, memilih saya di TPS itu sudah rahasia. Itu saya kira asas pemilu kita menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 22E ayat 1. Ini sudah kita pelajari di pendidikan kewarganegaraan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya bisa sampaikan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu sesuai dengan
Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Amanat Konstitusi 1945, Undang-Undang 1945 pasal 22E ayat 5, bahwa kemudian selanjutnya terkait dengan tadi saya sudah bicara soal pengawasan pemilu, tapi saya belum menjelaskan apa sebenarnya pengawasan pemilu itu tadi. Saya sudah menjelaskan dari awal jenjang-jenjang pengawas pemilu dan jumlah pengawas pemilu, tapi saya belum menjelaskan apa itu pengawas pemilu. Pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu itu adalah pengawasan pemilu kerjanya ini mengamati. Kami itu pengawas pemilu mengamati, melihat, makanya kalau ada orang bertanya, ini kerjanya apa pengawas pemilu? Memang kerja kami pengawas pemilu mengamati. Kemudian ketika kami sudah amati, kami mengkaji apakah apa yang kami lihat tadi itu ada dugaan pelanggaran. Kemudian kami kaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kami kemudian akan menilai, oh ini ada dugaan pelanggaran, oh ini tidak ada dugaan pelanggaran. Dan ada mekanismenya, kalau tidak ada dugaan pelanggaran, berarti tidak dilanjutkan. Kalau ada dugaan pelanggaran, dilanjutkan untuk ditangani. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi pemilu, legislatif, presiden, itu Undang-Undang 7 2017. Kalau pilkada, ada undang-undangnya lagi, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016. Itu kerjanya simpelnya pengawas pemilu gitu, mengamati, memeriksa, kemudian menilai. Apa yang dinilai, hasil yang kemudian dikaji tadi, yang hasil diperiksa kemudian dinilai apakah pelanggaran atau bukan pelanggaran, dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tadi pengawasan partisipatif adalah saya sampaikan tadi, ya tugasnya mengumpulkan data atau informasi, atau misalnya kelompok masyarakat, ini pengawas partisipatif, atau kelompok masyarakat atau orang per orang yang mengumpulkan data atau informasi yang nanti akan disampaikan ke pengawas pemilu atau kemudian dilaporkan ke pengawas pemilu. Itu tugasnya pengawas partisipatif. Itu yang bisa dilakukan. Saya kira itu penyampaian dari saya. Diskusi ya, bersama. Teman-teman sekalian mungkin juga bisa dibaca bahwa kita sudah memiliki sejarah panjang dalam kepemiluan dan kepartaian kita. Sejarah panjang kepemiluan kita ini dimulai di pemilu 1955 sampai hari ini, sampai kemarin 2019. Itu ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, tapi pemilihan langsung yang sudah kita laksanakan itu mulai 2004, 2009, 2012, 2019 sampai nanti insya Allah di 2024. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita sebagai pengawas partisipatif, sebagai bagian dari yang akan menjadi pemilih di 2024 nanti, bahwa Bawaslu hadir untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan dengan cara melakukan pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Burhan atas pemaparan materi yang luar biasa. Memang membahas tentang pemilu tidak ada habis-habisnya ya Pak ya. Sejarah terkait demokrasi Indonesia juga panjang. Kemudian disinggung juga tentang bagaimana peran atau partisipasi dari masyarakat umum, khususnya pemilih pemula, yang tentunya memiliki idealisme yang tinggi nanti ketika menjadi bagian dari pengawas pemilu partisipatif. Sekedar informasi Pak Burhan, sekolah Seci ini berada di wilayah Cengkareng. Kebetulan Cengkareng merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi ya, Bu Fitri, di Jakarta Barat. Nah, salah satu hal yang membuat Bawaslu Jakarta Barat juga membidik sekolah Seci karena diharapkan nantinya peran serta dari siswa-siswi nantinya akan menjadi pemilih pemula untuk terus berpartisipasi menjadi kader pengawas partisipatif Bawaslu di wilayah Jakarta Barat. Mungkin langsung saja kita buka sesi diskusi berupa tanya jawab kepada seluruh peserta, baik siswa-siswi ya khususnya ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Kalau yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dulu ya. Terkelihatan saya. Silakan dari siswanya atau para guru yang mungkin bisa bertanya untuk menggali materi dalam diskusi kali ini ya. Karena alhamdulillah sudah ada Pak Burhan ini, beliau adalah Koordif pengawasan ya di Bawaslu DKI Jakarta. Silakan para siswa atau para gurunya boleh sharing ya, bisa langsung atau bisa lewat chat. Terima kasih. Ya, coba anak-anak ada pertanyaan. Kalau enggak mungkin dari saya dulu kali ya Bu ya, Bu Fitri dan Pak Burhanuddin, boleh ya? Monggo, Boleh Ibu, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Tadi kan katanya nih ya, anak-anak harus mempunyai peran apa sebagai pengawasan partisipatif gitu ya Pak ya. Nah, misalnya nih kita menemukan di lingkungan masyarakat anak-anak ini kan sedang melihat ada kecurangan gitu ya, dalam bentuk apa ya mungkin ketidakjujuran atau bagaimana ya, markup segala macam pas lagi pemilu misalnya ya. Nah, bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak nih Pak? Lapornya kemana? Tahapannya seperti apa? Begitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, apakah mau langsung dijawab atau nanti pertanyaan selanjutnya nih Pak Burhan? Ada dari siswi. Ya, saya lagi tadi jawab chat ya tadi. Ini Iya. Melia, apa tadi ininya? Saya Bagaimana tadi yang menyangkut pengawasan partisipatif itu seperti apa Pak? Lebih jelasnya. Iya. Mungkin kalau adik-adik siswa-siswi biar lebih sederhana memahaminya Pak. Ya, sederhananya tadi, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya tadi sudah menyampaikan memang ini sederhana soal pengawasan partisipatif, karena ini terkait dengan kesukarelaan, soal bagaimana kemudian kita rela untuk ikut berpartisipasi. Karena memang menjadi pengawas partisipatif tidak dibayar, tidak juga masuk dalam bagian struktur Bawaslu. Tapi ini bagian dari kerelaan, kesukarelaan kita untuk kemudian terlibat dalam pengawasan pemilu. Apa yang kemudian menjadi tugas kita adalah, itu tadi pertama, kalau kemudian kita berani untuk menjadi pelapor, ya laporkan ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Bawaslu di tingkatan, semua tingkatan siap menerima laporan masyarakat, termasuk laporan dari pengawas partisipatif, baik dari perorangan maupun dari kelompok. Karena kami mengajak masyarakat ini baik secara personal maupun secara kelompok, misalnya dari SMA, dari kampus-kampus, dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan. Itu tadi melapor. Memang melapornya ada mekanismenya. Harus menyatakan siapa pelapornya, apa yang dilaporkan, di mana kejadiannya, seperti apa kejadiannya harus diuraikan. Dan nanti siap untuk kemudian kita klarifikasi apakah laporan ini benar atau tidak. Kemudian kalau kemudian tidak berani untuk menjadi pelapor di Bawaslu, maka kami berharap memberikan informasi awal namanya di kami, berikan informasi itu di setiap jenjang yang ada. Kalau kemudian mau langsung ke RI, ke provinsi, ke kota, atau di kecamatan, atau di kelurahan, atau di pengawas TPS, sesuai jenjangnya, sesuai dengan tahapan yang kemudian berjalan, di mana kemudian mau diberikan informasinya. Baik langsung ke kantor masing-masing atau melalui media teknologi informasi yang dimiliki oleh Bawaslu. Ada kami namanya Bawaslu atau ada SMS Center, itu bisa dilaporkan bahwa di wilayah ini, di tempat ini, di jam ini, di wilayah ini, ada namanya ini, partai ini misalnya, atau calon ini melakukan money politik di tempat ini, atau kemudian melakukan kampanye hoax atau ujaran kebencian di tempat ini. Kalau kemudian kita tidak berani, misalnya
mengetahui misalnya kita tidak berani, jangan sampai orang itu kemudian tahu dan itu mengancam jiwa kita. Di pengawas pemilu, pelapor atau mereka yang memberikan informasi itu kemudian tidak dipublish, itu kemudian hanya menjadi pengetahuan pengawas pemilu, tidak kemudian dipublikasikan. Sehingga kalau kami mendapatkan informasi awal tadi, maka kami di pengawas pemilu sesuai jenjangnya akan melakukan penelusuran. Apakah informasi yang diberikan oleh masyarakat ini atau kelompok tertentu ini kemudian benar atau tidak. Kalau itu kemudian kami temukan benar dan kemudian kami bisa proses sesuai dengan aturan yang ada di Bawaslu, tadi temuan atau peristiwa yang bisa kami jadi temuan itu 7 hari setelah kejadian. Itu bisa kami proses kalau di undang-undang pemilunya. Itu 7 hari setelah kejadian itu bisa kami jadikan temuan. Setelah 7 hari setelah peristiwa. Karena memang ada juga aturannya. Jangan sampai berbeda dengan di tempat lain. Misalnya kalau di KPP mau 1 tahun, tapi kalau kami ada aturannya. 7 hari setelah kejadian itu bisa kami jadikan temuan. Untuk kemudian diproses kalau itu bagian dari dugaan pelanggaran pemilu. Itu saya kira sangat sederhana menjadi tugasnya pengawas partisipatif. Karena memang tidak dibayar. Karena tidak dibayar, ini soal kesukarelaan. Tetapi ini adalah bagian dari bagaimana kemudian cara Bawaslu memberikan pendidikan politik. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, kelompok masyarakat, kepada pelajar, bahwa ada loh pengawas pemilu, ada loh Bawaslu yang bertugas untuk memastikan proses seluruh tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Karena pemilu kita ini kan ada aturannya, pemilu kita ada undang-undang yang mengatur, ada Undang-Undang 7 2017-nya, ada Undang-Undang 10 2016 soal pilkadanya. Di dalam situ ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh para peserta pemilu, para calon pemilu, atau para partai politik, itu ada aturan yang harus dilakukan, baik dalam semua tahapan, termasuk dalam hal pelaksanaan kampanye, penghitung, dan sampai pada saat kemudian penghitungan suara. Itu ada aturan-aturan yang harus kemudian dipatuhi. Oleh karena itu, kalau di antara tahapan itu kemudian ada yang diduga melanggar aturan, ya masyarakat secara terbuka Bawaslu menerima laporan atau kemudian informasi dari masyarakat, dan untuk kemudian kita tindak lanjuti. Ini adalah bagian bagaimana kemudian kami mengajak masyarakat untuk ikut peduli, ikut terlibat dalam proses pemilu, dalam proses demokrasi kita. Itu yang saya kira Bu sangat sederhana pengawas partisipatif ini. Ini juga bagian dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Burhan. Luar biasa sekali dari hasil pertanyaan dari Bu Rina, ini juga menggali rasa keingintahuan dari siswa-siswinya. Terbukti dari chat sudah ada 3 pertanyaan lagi nih Pak. Yang pertama dari Sharon Regina. Bisa say hello Sharon? Ini nyala ini kameranya soalnya. Sharon bertanya nih Pak, untuk membuat KTP dari kampung ke Jakarta bisa nggak Pak? Mungkin beliau ingin melakukan memilih di wilayah Jakarta ya, Sharon ya? Apa mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Burhan pertanyaannya? Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana cara membuat KTP dari kampung ke Jakarta, apakah bisa Pak? Gitu. Mau pindah KTP, mungkin mau pindah domisili memilih Pak. Gitu. Pindah KTP urusannya Dukcapil, tapi sangat gampang sekarang pindah KTP. Ya. Tinggal ngambil surat pindah, datang ke Dukcapil sini, itu sudah pindah KTP-nya. Kalau hanya pindah KTP. Kalau pindah memilih kan ada aturannya nanti di KPU kan, kalau nggak salah ada A5, berapa itu A5 ya? Nanti A5 Pak. Pindah memilih. Ya. Sangat sederhana kalau soal pindah memilih tadi. Kalau pindah KTP, tinggal ke Dukcapil, di sana minta surat pindah, untuk pindah ke Jakarta, udah tinggal Dukcapil sini, kan semuanya sudah online. Kalau soal pindah memilih, saya kira nanti di sana juga kalau sudah pemilunya sudah berjalan, nanti ada waktunya untuk kemudian diurus pindah memilihnya, tinggal minta surat pindah di sana, dan di sini juga dilaporkan ke KPU misalnya di Jakarta kalau pindah ke Jakarta. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah dijawab ya Sharon ya. Ternyata bisa untuk membuat KTP atau pindah KTP dari kampung ke Jakarta. Kalau untuk pindah memilih, domisili pemilih, itu nanti bisa ke KPU terdekat, KPU Jakarta Barat, nanti akan dibuatkan surat A5-nya.
Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Canviko. Canviko bertanya, kalau lagi pemilu, terus ada yang nyogok kita, suruh milih dan dikasih uang nih Pak. Ini money politik nih Pak. Kita terima uangnya nih Pak. Wah jujur sekali nih Canviko. Tapi tidak memilih. Nah bagaimana tuh Pak? Baik, terima kasih. Ini soal money politik ya. Dalam peraturan pemilu kita, ini money politik ini kan dilarang. Kalau di undang-undang kita ini pemberi yang kemudian akan dijerat sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 di pasal 537 kalau nggak salah ayat 1 sampai 3. Itu terkait dengan money politik di seluruh tahapan pemilu. Itu kemudian tidak dibolehkan. Kalau kemudian Bawaslu menemukan ada dugaan politik uang dan kemudian bisa dibuktikan, maka akan diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Kalau itu kemudian terbukti, maka ada sanksinya. Ada sanksinya di dalam Undang-Undang Pemilu kita, bisa dipenjara karena memang di kita ini ada 3 lembaga yang tergabung dalam hal penanggulangan pelanggaran, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran dugaan money politik. Kami ada namanya Gakumdu. Di Gakumdu itu ada 3 lembaga. Ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Ketika kemudian sudah ditentukan bahwa itu adalah termasuk termasuk money politik dan termasuk pelanggaran pemilu, maka kan dari penyidikan ditingkatkan kepolisian dan setelah itu kemudian dilakukan penuntutan di kejaksaan. Kalau itu kemudian terbukti, ketika sudah diproses, karena ada prosesnya juga. Kalau ada laporan, nanti kemudian akan diklarifikasi. Ada temuan, nanti akan diklarifikasi. Pelapor, terlapor, pelapornya, terlapornya, itu kan akan diklarifikasi di Bawaslu. Di Bawaslu untuk menentukan apakah ini memang melanggar atau tidak. Itu prosesnya. Bagi pengawas pemilu, money politik itu ya tidak boleh. Tetapi memang ini soal kesadaran kita, ini soal kesadaran soal money politik, karena kalau kemudian di masyarakat kan selalu bicara bahwa ya kita kan butuh uang, kita akan ambil. Tapi bagi di kami, di pengawas pemilu, money politik itu tidak boleh. Sehingga kalau kemudian kami temukan, ada yang kami temukan ditemukan oleh pengawas pemilu, atau kemudian dilaporkan oleh masyarakat pada Bawaslu, maka otomatis kami akan proses. Ada sanksi-sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 7 2017 soal pemilu. Di situ ada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, dan ada juga di Undang-Undang 10 2015 terkait dengan pelaksanaan pilkada. Itu saya kira. Baik, ada lagi nih Pak pertanyaan Pak. Dari Steve. Pak, saya mau tanya, jika kita sudah usia 17 tahun, mau memilih tapi belum punya KTP, bagaimana Pak? Boleh memilih atau tidak? Ya, saya kira memang aturannya kita ini kan berumur 17 tahun dan sudah memiliki kartu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Itu kan kartu tanda penduduk itu kan yang membuktikan bahwa kita ini 17 tahun. Oleh karena itu saya kira pemerintah hari ini kan juga sepertinya masih melakukan perekaman iktp di kelurahan-kelurahan. Bagi teman-teman yang belum sudah 17 tahun dan kemudian sudah seharusnya menggunakan memiliki KTP, saya kira ya segera kemudian untuk bisa melakukan perekaman, karena memang syarat untuk kemudian memilih kalau dulu ya di KPU ini di pemilu sebelumnya adalah ya terdaftar dalam DPT, kemudian kalaupun tidak terdaftar datang ke TPS dengan menggunakan membawa KK dan KTP yang dimiliki sesuai dengan domisili dan di TPS terdekat misalnya. Jadi kalau tidak memiliki itu agak sulit untuk kemudian memilih karena tidak ada bukti bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian punya syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Saya kira itu. Ya baik, memang harus dipersiapkan dari sekarang ya Pak, kalau sudah 17 tahun sebaiknya KTP itu sudah dipersiapkan karena bukan hanya untuk keperluan pemilu tapi juga keperluan administrasi lainnya. Ya. Banyak sekali Pak pertanyaan dari siswa-siswi, wah luar biasa sekali nih.
kita diskusi juga dengan Bu Fitri juga, boleh ya Bu? Izin ya Bu? Silakan Melia. Ini ada yang DM saya nih, salah seorang guru. Iya, iya, iya. Ternyata gurunya alumni UNJ juga nih Bu. Jadi reunian nih. Apakah iya Bu Rina? Bu Rina ini yang paling senior di sana. Iya. Pertanyaannya terkait orang yang disabilitas nih Bu Fitri, terutama yang memiliki penyakit mental. Bagaimana hak pilihnya? Apakah ada atau tidak? Seperti itu Bu Fitri, mungkin bisa dijawab. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini nanti melalui proses verifikasi ya terkait dengan apakah punya hak pilih atau tidak. Karena pemastian terkait bahwa yang bersangkutan mempunyai gangguan mental atau tidak itu adalah hak yang nanti keterangannya akan dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan ya. Jadi bagian itu nanti yang akan melampirkan keterangan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atau tidak dalam memilih. Saya rasa itu ya. Jadi tidak bisa Bawaslu atau KPU nanti yang menentukan yang bersangkutan ini sehat atau tidak mentalnya gitu ya. Jadi karena memang salah satu syarat pemilih adalah tidak mempunyai gangguan jiwa gitu ya, atau sehat secara mental. Saya rasa itu Pak Guru Pak Fajar Sidik ini bisa ya nanti juga membantu kami untuk menguatkan pemahaman para siswa ya. Karena memang juga beliau ini ternyata alumni UNJ juga Bu Rina. Ya, saya baru ketemu ini di Zoom. Jadi reunian ya Kak ya? Ya, ya. Silakan mungkin nanti bisa ditambahkan. Kalau untuk sepengetahuan saya di Jakarta Barat sendiri, ini Bu Rina dan beberapa guru suci juga dulu Pak Burhan adalah mantan pengawas TPS ya. Jadi alhamdulillah Pak Burhan basis pengawas kita dulu di TPS itu banyak prosentasenya disumbang dari para guru dan kepala sekolah dari Buddha Suci. Pak Burhan. Jadi alhamdulillah mungkin ke depan saya harapkan ya dan Bawaslu Jakarta Barat juga berharap bahwa besok tingkat partisipasinya akan meningkat. Baik itu di pengawas TPS, kelurahan atau mungkin kecamatan mungkin ada yang bisa juga mengisi ya, walaupun mungkin sanak famili dari para guru atau mungkin juga sanak famili dari para siswa yang hari ini sudah mendengarkan materi dari Bawaslu gitu. Nah, untuk di Jakarta Barat sendiri beberapa panti ya yang terkait dengan tadi yang spesifikasi soal pemilih dengan gangguan jiwa ya, itu ada di beberapa titik di Cengkareng, khususnya di Cengkareng Barat. Nah, Bu Rina ini orang Cengkareng Barat, beliau sangat tahu mungkin ya beberapa panti, salah satunya adalah Panti Bina Laras ya, yang sebelum pemilihan Bawaslu melakukan sosialisasi juga ya bersama dengan KPU kepada beberapa panti ya, khususnya panti-panti yang nanti sudah ada tersendiri TPS dan para pemilihnya ya di dalam panti, tentunya dikhususkan tidak tercampur dengan masyarakat umum. Jadi Bu Rina ini sudah sangat tahu sekali dulu mekanisme terkait dengan pemilihan dan pengawasan ya Bu Rina. Karena memang beliau ini juga tahu beberapa titik panti ya yang ada di Cengkareng ya, yang juga jika dokter mengeluarkan surat bahwa pernyataan bahwa yang bersangkutan sehat, tidak terkena gangguan jiwa, maka punya hak untuk memilih. Begitu Pak Fajar Sidik. Terima kasih. Mungkin Pak Burhan bisa menambahkan.
Silakan Pak Burhan mungkin bisa menambahkan terkait bagaimana pandangan Bawaslu ya terhadap pemilih yang memiliki kelainan mental atau yang biasa disebutnya juga ya disabilitas mental ya. Silakan Pak Burhan. Ya, baik. Saya kira kalau yang terkait dengan kelainan mental tadi sudah jelaskan oleh Bu Fitri, memang kalau pemilu kemarin kan sudah diatur oleh KPU siapa-siapa kemudian di antara mereka yang saya kira ada kode-kodenya lah, saya agak lupa juga nih, ada kode-kodenya siapa yang kemudian berhak untuk memilih, mereka yang ada di panti berhak untuk memilih seperti apa. Di KPU kemarin ditentukan bahwa yang ada kategori mentalnya seperti apa itu saya kira kemarin sudah ditentukan oleh aturannya KPU. Tapi menurut saya memang selagi dia masih bisa mampu membedakan apa yang mana yang bisa dipilih dan sebagainya, saya kira itu masih bisa dibolehkan. Tetapi kalau kemudian dia sudah tidak bisa membedakan yang mana yang ini, ya saya kira itu tidak bisa untuk kemudian menggunakan hak pilihnya. Karena prinsipnya sebenarnya seluruh warga negara punya hak dipilih dan memilih, tapi ada juga syaratnya bahwa dia masih bisa membedakan mana yang tadi, mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya, atau masih misalnya ini jangan sampai kemudian dia kemudian hak pilihnya digunakan oleh orang lain, jangan sampai dia memilih dituntun oleh orang lain. Itu sebenarnya yang tidak diinginkan. Jangan sampai karena dia punya keterbelakangan mental kemudian diperbolehkan untuk memilih, tapi yang dipilih bukan berdasarkan keinginan dia, tetapi dipilih berdasarkan kemauan orang yang menuntunnya. Itu sebenarnya yang kita cegah. Tetapi soal aturan apakah dia bisa memilih atau tidak, ada aturannya di KPU yang kemarin sudah diatur. Tapi untuk pemilu 2024 nanti bisa jadi nanti berubah lagi aturan terkait dengan mereka yang ada di panti, apalagi mereka yang punya gangguan jiwa. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Burhan atas pencerahannya kepada adik-adik siswa-siswi serta guru-guru yang sudah bertanya. Terima kasih juga. Baik, Bu Fitri, apakah masih bisa kita berdiskusi atau di-close? Saya mau tanya terlebih dahulu, Bu Rina, pulang sekolah jam berapa ya? Setahu saya jam 3 ya, Bu Rina, betul? Atau lebih awal? Jam 2 kita sekarang. Oh iya, jadi mungkin kita boleh Kondisinya ya kita. Bu Rina. Bisa kita sudahi diskusinya, Bu Rina, ya. Mungkin bisa digali nanti untuk sesi ke depan lagi terjadwal ya. Mungkin karena memang materi dan diskusi sesi pertama ini akan tayang di channel YouTube, Bu Rina, channel YouTube Bawaslu. Jadi nanti mungkin bisa dipahami melalui nonton di YouTube-nya ya, untuk siswa yang tidak masuk dalam Zoom. Saya rasa itu, Melia, karena mungkin kita dengan para guru dan siswa juga harus beristirahat ya, karena sudah mereka ini belajar mulai dari jam 6 loh, ya, dan sampai jam 3 biasa. Saya rasa itu, Melia, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Pak Burhan atas kesempatannya untuk mampu memberikan pencerahan kepada kami semua. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu guru, serta adik-adik siswa-siswi yang tadi sudah bertanya. Ini pertanyaannya luar biasa sekali ya, bahkan ada yang ingin membuat sistem voting secara daring nih dari Amelia. Cuma mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Dik ya, nanti di lain kesempatan kita akan sharing-sharing lagi. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu, karena saya juga semangat sekali melihat semangat dari adik-adik siswa-siswi. Siang hari ngemil kuaci, ngemilnya sambil minum kopi aren. Bawaslu Goes to School bersama Seci, pemilu adil dan makin keren. Demikian dari kami selaku Bawaslu Jakarta Barat, mohon berdiri.
kita bisa cukupkan. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih kepada para pimpinan dan narasumber. Sehat selalu, kita jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Benar, bisa kita dokumen bersama seluruhnya. Boleh. Mungkin Orang- adik-adik bisa dinyalakan kameranya ya. Satu, dua, tiga. Oke, Bentar, semua sudah on kamera, ya. udah. Diulang lagi, Melia. Silakan Bapak Operator bisa diambil dari angle yang bagus. Satu, dua, tiga. Lagi ya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Silakan yang belum mengaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Yang terakhir, slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semua. Sudah semua, Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru dan seluruh staf Jakarta Barat, seluruh siswa yang keren-keren nih dari SECI, ya, yang luar biasa selalu ingin belajar. Terima kasih pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, Pak Burhan. Mohon maaf, salah teknis tadi ya. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak Fajar, Pak Rizky, Pak Toto. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya untuk kasih Bawaslu semuanya. Nanti bisa isi